Aku doakan Pendeta Gilbert dapat hidayah masuk Islam. Ya, karena beliau nampaknya lebih memahami Islam ketimbang orang Islam sendiri kan. Dia tahu tata cara sholat, dia tahu cara berwudu, dia tahu cara 2,5% zakat, dan saya yakin dalam hati kecil beliau sangat pengen jadi orang Islam. Bisa doakan Pendeta Gilbert cepat bersyahadat sehingga nggak perlu lagi 10%, 2,5% cukup. Ya, nggak usah berat. Insyaallah. Kalau punya pandangan sendiri Kak, aku tuh memandang video itu bagus gitu loh. Aku nggak memandang video itu sebagai penistaan. Kalau aku pribadi, saya bilang wah keren juga Pendeta Gilbert bahas sholat di gereja kan. Dia muji-muji orang Islam tuh bersih, suci, berwudu kan. Islam tuh disiplin, sholatnya 5 waktu sehari semalam. Kalian nih 1 kali seminggu aja ribut gitu. Ya, jadi satu sisi dari ceramah khotbah dia di gereja itu, saya merasa dia sedang menyanjung Islam gitu. Islam itu orangnya sungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, meskipun dia cuma zakat 2,5% itu yang wajib ya, tapi kalau yang sedekah sunnah wakafnya orang Islam banyak yang 50%, bahkan seluruh harta dikorbankan juga banyak. Ya, 2,5% itu zakat yang wajib. Jadi kita nggak perlu juga merasa oh kita ini lebih rendah pengorbanan daripada agama Kristen gitu. Nah, tapi dari cara dia mencium tangan Pak JK, minta maaf semuanya, saya rasa Pak Pendeta Gilbert nggak lama lagi login dia masuk Islam deh, feelingku ya. Mudah-mudahan Pendeta Gilbert benar-benar bisa mempelajari Islam dan bisa juga mempelajari duduk tahiyat akhir, katanya susah kan. Nah, itu mudah aja sebetulnya diajarkan nanti. Boleh nanti saya ajarkan langsung pada Gilbert ya bagaimana cara tahiyat itu. Mudah itu. Katanya susah kan? Enggak perlu ucap syahadat aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selesai masalah. Tidak. Tidak perlu minta maaf. Ya. Login aja, selesai masalah. Jadi nggak perlu juga jadi bermasalah dengan umat Islam kan, ya nggak apa-apa. Kalau yang gini kak, kalau yang tersinggung silakan laporkan, tentu punya dalil juga, dia memandang dari sudut pandang penistaan agama. Tapi kalau aku memandangnya dari sudut pandang hidayah, yang aku lihat Pendeta Gilbert ini sangat suka dengan Islam gitu loh, sehingga dia mempelajari Islam, dia tahu cara sholat, cara berwudu, dia tahu zakat 2,5%. Nah, dia malah mengatakan ke jamaahnya, kalian ini sekali seminggu aja susah payah ngomel-ngomel. Rasa Pak Pendeta Gilbert nggak lama lagi login dia masuk Islam deh, feelingku ya. Nah, saya setuju banget nih, ada canda-canda mau login, sudah sungkeman ke Pak Yusuf Kala, udah cium tangan, apalagi dari zaman dulu selalu ngincar ya, selalu dibahas agama Islam dalam khotbahnya. Kenapa sih gitu kan? Benci tapi rindu. Biasanya seperti itu kan. Kalau kita benci sebenarnya kita rindu, kita cinta. Akhirnya ya mendingan login aja. Kalau login itu semua perkara selesai. Pertama, kita itu bakal dipuja-puja, disanjung-sanjung. Kedua, perkara ini langsung tutup buku. Terus kita dapat cuan. Kita bisa masuk ke podcast Tabib Filter, ke podcast Dedeko Boxer, semua podcast itu viral dan bisa dapat AdSense ratusan juta bahkan triliunan dari YT, dari YouTube. Habis itu kan Pak Gemoy kan juga bakal dilantik jadi presiden kan? Kita bisa langsung diangkat nanti ya Oktober jadi Menteri Agama. Waduh, kita bukan Alphard, bukan apartemen, bukan rumah di Menteng atau di Pik Pondok Indah, langsung private jet. Sandra Dewi aja kalah. Kita langsung diangkat jadi Menteri Agama. Makanya mendingan login. Daripada sekarang kita ini ngelobi sana-sini untuk lolos, minta maaf. Kalau memang kita bahas terus. Kenapa dibahas? Kita aja untuk bongkar Alkitab ya. Untuk bongkar agama sendiri. Gak ada waktu urusin agama orang lain.
Saking banyak urusan di dalam Alkitab ini. Saking banyak rahasia, apalagi mengenal Tuhan karakternya. Kita butuh waktu, boro-boro mikirin agama orang lain. Jadi, kalau memang kita fokusnya ke agama orang lain, ya mendingan kita login. Kita langsung jadi terkenal, artis, dan ini case close. Itu aja, mari kita doakan yang terbaik. Agar sungguh-sungguh Pak GL menemukan hidayah. Amin. Oke guys ya, menarik apa yang disampaikan oleh Ustadz Terry Sulaiman dan juga Om Bule dari Itali ya, Bule WNI, Bule Maxi ya, gonta-ganti terus nama akun TikToknya ya. Tapi dia selalu rajin upload bikin VT untuk mengkritisi Pendeta Gilbert Lumaindong ini guys ya. Oke, menarik ya kalau memang Pendeta Gilbert ini berniat ya ingin login masuk Islam ya, itu silahkan dan itu merupakan hak beliau ya. Jika mendapatkan hidayah ya teman-teman atau saudara-saudari kita yang muslim menyebut istilahnya hidayah ya, mendapatkan hidayah atau mendapatkan petunjuk ya, silahkan ya Pendeta Gilbert ingin login. Karena sering kita dengar dalam khotbahnya, dalam ceramahnya ya, dia selalu menyinggung ataupun mengait-ngaitkan dengan agama Islam ya. Oleh karena itu saran dari Ustadz Terry ini alangkah bagusnya, alangkah baiknya agar lebih leluasa dan mendalam ya, silahkan Pendeta Gilbert login masuk Islam ya. Mungkin dia akan lebih maksudnya bisa berubah lah ya karakter atau cara penyampaian dalam setiap ceramah atau khotbahnya ya. Yang terpenting jangan seperti Ustadz Yahya Waluni guys ya, karena terus terang ya Ustadz ini dulu juga kontroversial ya, dia mualaf guys ya, dia dari Kristen lalu kemudian masuk Islam dan dalam setiap ceramahnya wah itu juga selalu menyinggung-nyinggung mantan agamanya yang terdahulu guys ya. Jadi saya kira dari agama manapun ya sebaiknya ya kita hindari yang namanya kita merendahkan kepercayaan orang lain ya, karena itu sangat sensitif dan berpotensi terjadi gesekan ya di antara kita sebagai sesama anak bangsa ya. Nah guys, menariknya ya, Pak Gilbert Lumaindong ini kasus terbaru atau kasus terupdate ya. Tadi sudah dilaporkan ke polisi ya, masih diselidiki, tinggal menunggu kapan dia untuk diperiksa atau dipanggil ya. Nah, saya menyelidiki guys ya, background atau latar belakang dari Pendeta Gilbert ini. Nah, salah satu anaknya ya, Garen Lumaindong itu juga berprofesi sebagai pendeta. Namun anehnya ya, ada netizen yang spill kembali ya, anak dari Pendeta Gilbert Lumaindong ini ya pernah membuatkan khotbah kontroversial ya. Jadi dia memberitahukan kepada jemaatnya bahwa dia akan mendoakan mereka ya, tapi setelah jemaatnya itu transfer ya, paling telat atau paling lambat besok jam 2 siang ya. Jadi katanya begini, saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara, dan ini yang saya terima barusan. Saudara yang mau tabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang ya. Itu ungkap si Garen dalam video yang viral ya. Ini Tuhan yang jadi saksi saya, Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Sambung Garen seakan meyakinkan para jemaatnya untuk segera mentransfer uang ya. Woi Pak Garen ya, Anda itu siapa ya? Apakah Anda ini spesial? Anda ini merasa bahwa Anda anak emas sehingga bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus ya. Tuhan itu seakan-akan lebih dekat kepada Anda ya. Anda yang punya hubungan dengan Tuhan, jadi siapapun yang ingin dekat dengan Tuhan harus melalui Anda, transfer kepada Anda ya. Anda itu siapa ya? Justru guys ya, orang-orang seperti ini, inilah orang-orang yang paling dijauhi oleh Tuhan ya. Saya jamin orang-orang seperti ini ya,
ia membodohi jemaatnya, ya, ia menyuruh jemaatnya untuk transfer, memberikan duit ke dia. Orang-orang seperti ini sebenarnya bukan pendeta, ya, tetapi dia adalah iblis, ya. Justru orang seperti ini yang dijauhi oleh Tuhan, ya. Tuhan itu, jika kalian ingin mencari, ya, cari dia di antara orang-orang yang kesusahan, kesulitan, tertindas, mendapatkan ketidakadilan, ya. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ya, orang-orang yang menderita, guys, ya. Nah, sesama kita yang seperti itu, ya, kita harus membantu dan menolong karena Tuhan ada di situ. Ya, itu Tuhan yang nyata menurut saya. Untuk Anda menjadi pengikut Kristus, ya, atau Anda mencari Tuhan, ya, itu memang tidak mudah, ya. Bahkan Yesus sendiri menyarankan jika ingin mengikuti Dia, Anda harus melupakan saudara-saudara Anda, ya. Anda harus membuang atau memberikan kekayaan Anda kepada orang yang susah, ya. Lalu kemudian melepaskan itu semua dan Anda ikut dengan Yesus. Ya, itu syarat jika ingin Anda mengikuti Yesus. Dan itu pernah dalam cerita kitab suci, ya. Orang tersebut dia tidak mampu dan dia tidak mau merelakan hartanya untuk dijual semuanya dan lalu kemudian dia mengikuti Yesus, ya. Jadi kalau orang yang bergelimangan harta, ya, suruh duit itu harus ditransfer ke dia, itu malah bertentangan dengan ajaran Yesus, ya. Dia malah membiarkan dirinya bergelimangan harta, membodoh-bodohi jemaat untuk dia kaya raya sementara jemaatnya kere, ya. Pernyataan Pendeta Gilbert Lumendong terus menuai kekesalan banyak pihak. Pada umumnya, orang-orang yang kesal dengan pernyataan Pendeta Gilbert berlandaskan pada pemikiran bahwa tidak boleh menyinggung agama orang lain. Saya sangat sepakat dengan pemikiran semacam ini. Kita tidak boleh memang menyinggung agama orang lain, tapi saya mohon kita semua berpikir dan berperilaku adil. Bila Pendeta Gilbert tidak boleh menyinggung agama orang lain, maka tokoh-tokoh seperti Zuma, Don Ditan, Abdul Somad, Khalid Basalamah, Felix Yau dan juga Haikal Hasan tidak boleh menyinggung agama orang lain. Saudara Zuma dalam salah satu statementnya pernah menyatakan bahwa Alkitab yang diimani oleh umat Kristen adalah surat kepompong atau surat wartawan. Padahal saudara Zuma bukan penganut agama Kristen. Abdul Somad dalam salah satu ceramahnya beberapa waktu lalu pernah menyatakan bahwa salib, simbol kekristenan, adalah tempat jin kafir. Padahal Ustadz Abdul Somad jelas bukan penganut agama Kristen. Felix Yau dalam salah satu statementnya pernah menyatakan bahwa dewa-dewa yang disembah oleh umat Hindu tidak layak menjadi Tuhan. Padahal dia bukan penganut agama Hindu. Haikal Hasan dalam salah satu statementnya pernah menyatakan bahwa Yesus ditetapkan sebagai Tuhan oleh Konsili Nikea. Padahal Haikal Hasan jelas bukan penganut Kristen. Ustadz Khalid Basalamah pernah menyatakan bahwa umat Kristen atau Nasrani adalah penyembah patung. Beliau jelas bukan umat Kristen. Maka seperti yang saya katakan tadi, berperilaku dan berpikir adillah. Ketika Gilbert Lumendong dianggap menyinggung agama orang lain dalam khotbahnya baru-baru ini, maka orang-orang yang tadi saya sebut namanya juga harus menghentikan kebiasaan mereka menyinggung agama orang lain dalam pernyataan-pernyataan maupun ceramah-ceramahnya. Mari kita dalami agama kita sendiri. Lalu kita bersatu membangun bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Hindari saling menyinggung atau memaki agama dan keyakinan kita masing-masing. Salam Pancasila. Ada pendeta lagi kesandung penistaan agama. Kayaknya bangsa kita ini paling rame sama urusan yang begini. Kasus penistaan agama itu memang jadi tema yang cepat banget viralnya. Satu orang salah ngomong langsung viral. Kalau belum masuk bui, belum kelar. Belum juga habis soal isu adanya aliran Kristen progresif yang dianggap menyimpang dari ajaran Kristen, udah kalah sama berita pendeta yang dianggap menghina agama. Ada teman saya yang kirim pesan, tanya bagaimana pendapat saya. Walaupun agak males tapi nggak apa-apa lah, saya bikin videonya. Saya kasihan sama umat Nasrani di Indonesia. Udah minoritas, sekarang malah pemimpin agamanya bikin masalah.
Makin berat aja cobaan orang Kristen ini. Jujur kalau ditanya apa benar Pak Lumoindong ini menghina agama Islam karena membicarakan soal zakat 2,5% dan kewajiban sholat 5 waktu yang nadanya seperti bermain-main itu. Saya yakin 100% tidak ada tokoh-tokoh Kristen di Indonesia yang berani menghina agama Islam. Lah wong mau bangun gereja aja susah, mau ibadah aja susah kok masih berani menghina. Apa nggak tambah ribet hidupnya? Kalau dalam kasus Pak Lumoindong ini hitungannya lebih karena faktor kebablasan aja. Kebablasan dan so asik. Kalau dicermati, tujuannya nyindir orang Kristen sendiri. Tapi ngapain juga pakai cari contoh dari agama lain? Ngapain juga ngomongin syariat dan kaidah agama lain? Udah tahu HP sekarang kameranya bagus-bagus dan harganya murah, semua orang punya. Jadi tinggal rekam, upload, orang seplanet bumi juga langsung lihat semua. Dan yang lihat itu modelnya macem-macem. Ada yang pinter, ada yang setengah pinter, ada yang nggak pinter, ada yang asik, ada juga yang nggak asik, ada yang pemaaf, ada juga yang nggak pemaaf. Ada yang kalem, ada juga yang emosian. Harusnya Pak Lumoindong ini paham soal itu. Tapi ya namanya kebablasan dan so asik ya. Jadi begitu jadinya. Akhirnya orang-orang Kristen pun banyak yang menanggapi dan rata-rata negatif juga. Wajar sih kalau orang-orang Kristen pada ikut nggak terima. Karena ya seperti saya sebut di awal tadi, Kristen itu udah minoritas dan susah cari kesetaraan. Ini kok masih macem-macem. Belum lama saya ngeritik Romo Magnes karena ikut berpolitik. Sekarang ada lagi pendeta yang salah ngomong. Makin liar aja. Padahal kalau mau ikut pakem aja lebih enak dan lebih nyaman loh. Ajaran Kristen itu nggak ofensif. Ajaran Kristen itu nggak demonstratif. Orang Kristen itu diajari nrimo, diajari ikhlas, diajari pemaaf. Dan itu semua datangnya dari ajaran kasih. Musuh aja suruh dikasihi, apalagi teman dan saudara. Dan mengasihi itu artinya juga tidak mengolok-olok. Pak Lumoindong jelas lupa sama itu. Dia guyon tapi kebablasan sampai ngelewatin garisnya. Mau nyindir umatnya sendiri malah nyinggung umat agama lain. Berapa jadinya? Teman-teman dari PBNU cukup asik dengan menyebut Pak Lumoindong ini cukup minta maaf saja. Tapi ada juga yang tetap nggak terima dan minta bapak satu itu dipolisikan. Kasian kan kalau jadi kayak Ahok. Dulu saya pikir dia itu ikhlas loh di penjara. Tapi pas pilpres ternyata ngungkit-ungkit juga. Jadi kesimpulannya, marilah kita kembali pada jati diri kita sebagai bangsa yang rukun, bangsa yang selalu menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dan kekayaan. Hati-hati menggunakan lisan dan sikap kita. Teman paling akrab aja bisa tersinggung kalau guyonan kita kelewatan, apalagi yang bukan teman. Buat teman-teman umat beragama di Indonesia, baik yang Islam, yang Katolik, yang Protestan, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, yang Kejawen, yang Sunda Wiwitan, dan lain-lainnya. Mari kita perkuat persaudaraan agar kita tidak mudah dicerai-beraikan hanya karena munculnya berita-berita sepele yang bisa dimanfaatkan sekelompok orang untuk memecah belah. Pak Lumoindong harus minta maaf dan itu sudah dilakukannya. Tapi kalau memang ada konsekuensi lain yang harus dijalani, ya sudah, ikhlas saja dijalani. Semua ini harus tetap diterima sebagai rencana Tuhan yang baik buat kita semua. Baik buat seluruh umat beragama dan buat bangsa kita, Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya masih mau bicara tentang kasus hukum yang melanda Pastor Gilbert Lumoindong, seorang pendeta dan tokoh Kristen yang cukup ternama dan cukup dihormati. Saya mau bicara tentang keadilan untuk semua dan bahwa semua setara di hadapan hukum. Apabila Pastor Gilbert Lumoindong, laporan polisinya diproses dan dilanjutkan oleh polisi, maka saya secara pribadi juga meminta dan mendesak pihak kepolisian untuk melanjutkan kembali proses hukum terhadap Ustadz Abdul Somad yang pernah dilaporkan pada 2019 lalu terkait penistaan agama Kristen yang berkata bahwa di dalam salib ada jin
kafir. Ini adalah dugaan penistaan agama juga yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad, tetapi tidak pernah berjalan sampai saat ini. Maka demi keadilan, jika Gilbert diproses, maka ini juga harus dilanjutkan. Di luar itu saya berharap bahwa semua kasus-kasus seperti ini tidak perlu harus berakhir di ranah hukum. Saya memilih semua ini diselesaikan dengan damai, dengan perdamaian, dan saling tidak menyinggung antara satu dengan yang lain yang berbeda keyakinan. Bangsa ini dulu baik-baik saja sebelum kelompok-kelompok radikal semakin merajalela di Republik ini. Dan saya berharap pihak kepolisian tegas dalam hal ini, lindungi semua warga negara dan tidak membeda-bedakan siapapun di dalam pelaksanaan proses hukum. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan. Kata bahwa di dalam salib ada jin kafir. Menurut saya apa yang dikatakan Ustadz Somad dulu itu bukan merupakan penistaan agama. Beliau mengatakan bahwa di dalam Kristen, yaitu dalam salib itu ada jin kafir. Itu merupakan murni teologi Islam dan merupakan pengajaran yang sesuai dengan ajaran Islam, bahwa di luar Islam itu yaitu kafir, termasuk salib, dan tidak ada unsur olok-olok, dan jemaatnya pun tidak ketawa dan tidak dibawa sebagai bercandaan. Sama halnya kalau orang Islam atau orang Kristen, sama juga jikalau kita mengatakan ada agama tertentu yang menyembah patung. Sama-sama kita mengatakan bahwa adalah penyembahan berhala. Ya, berhala itu kan isinya roh macam-macam. Mau roh halus ke, roh putih ke, roh hitam lah, sama sebenarnya. Jadi itulah pandangan teologis, bukan urusan olok-olok, kecuali Pak Ustadz Somad itu mengatakan tuh agama sana, orang Kristen, kalau nyembah itu berdoa, nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak, kesurupan. Gak jelas juga bapaknya siapa, ibunya ada tapi bapaknya gak jelas. Kalau Yesus itu anak, bapaknya siapa? Saya juga pernah berjumpa dengan seorang teman saya dulu, yang di kafe, dia ngomong seperti itu. Yesus, ibunya Maria, bapaknya siapa? Pokoknya udah ribet dah, gue ketawa aja gitu. Karena memang, ya, dia melenceng. Jadi, tapi dalam kasus pendeta GL ini, dia itu nadanya, intonasinya itu memang berkali-kali juga dari dulu, yaitu memang mengejek, mengolok-olok tata ibadah, soal juga hukum, ya, hukumnya orang Islam soal 2,5%, meskipun itu sebenarnya untuk sindiran orang Kristen supaya mereka memberikan perpuluhan. Ya, itu kan sebenarnya menggunakan agama orang lain untuk todong orang Kristen sendiri, duit gitu. Jadi seharusnya tidak dilakukan seperti itu. Ya, gunakan aja contoh-contoh yang lain. Ya, janganlah seperti orang-orang mabok-mabok di luar, yang clubbing, yang karaoke, yang ke pati pijat, ya gitu-gitu aja lah. Itu kan sekuler, umum, jangan nyinggung agama. Nah, jadi Pastor GL ini dari dulu, ya saya juga merasakan bahwa ada unsur ejek-ejek gitu. Makanya saya tidak mau lagi mendengar khotbah-khotbah dari aliran-aliran seperti dia ini. Karena itu selalu ada kata-kata, katanya ini wakil Tuhan. Katanya firman Tuhan. Tapi selalu ada kata-kata ngejek gitu. Misalnya, iya kalau sana kan berdoanya nungging-nungging, senam, naik turun, apa gitu. Body language lah, turun lah, apa segala macem. Gue bingung gitu, mau sindir siapa lagi. Saya dibesarkan di gereja Katolik dari kecil di Milano, di Italia. Ya, dari umur 5 tahun, dari SD sampai SMA, guru-guru saya, profesor-profesor saya itu adalah pastor dan suster. Dan saya tidak pernah ya mendengar sekalipun, ya itu kan misanya setiap hari ya, misanya setiap hari. Dan mereka itu bicara tentang Bible. Dan saya juga memiliki, waktu saya di Itali, anggota keluarga saya sebagian masih Muslim, kan? Dan mereka tidak pernah mengejek di atas mimbar atau nyindir agama manapun. Justru mereka sangat menghormati. Itu pengalaman saya waktu saya di Itali dari kecil.
Dan tentu Italia beda karena memang IQ-nya nggak 70. Nah, kenapa kita di sini selalu nyindir-nyindir, ngenyek-ngenyek? Ya mungkin saja IQ-nya 70, butuh makan siang gratis. Makanya kadang-kadang saya segan gitu. Kalau untuk ke gereja, ini kok hobinya ngenyek. Tidak semua, tapi ini menjadi kebiasaan. Karena kalau pendetanya di mimbar katanya suara Tuhan ngenyek agama orang lain, jemaatnya latah ikutan. Dan ini menjadi tren yang bertahun-tahun saya dengar ketika saya tinggal di Wakanda ini. Jadi mari kita berhenti. Dan untuk urusan Pak Ustaz Somad, saya tidak merasakan bahwa itu penistaan agama. Dia saklek. Di luar Islam adalah kafir. Mau itu salib kek, mau apa patung kek, mau apa ya sudah, dan dia memang saklek. Dan itu pandangan dia, pandangan Al-Quran. Dan saya tidak merasa terhina sama sekali. Kecuali dia memang olok-olok, yang ngenyek-ngenyek, baru merendahkan. Dan dengan dia mengatakan statement seperti itu, dia tidak merendahkan agama Kristen kok. Enggak. Itu pandangan Al-Quran murni teologianya. Nah, soal jin, ya jin itu kan memang roh. Kalau kita bicara kafir, di dalam kafir itu ada segala roh. Mau roh halus kek, mau roh mini kek, roh kolor hijau kek, roh setan merah kek, semua ada. Jadi nggak ada masalah bagi saya. Tapi bagi saya adalah masalah yang besar jikalau seorang pemimpin agama yang terkenal, yang harusnya dituntut menjadi teladan, mengejek, merendahkan agama lain untuk kepentingan dirinya atau agamanya. Mungkin orang mengatakan itu kan slip of tongue. Tapi berkali-kali loh. Lihat aja video-video dari zaman dulu. Selalu ada pelesetan-pelesetan yang tidak pantas. Dan di Kristen itu, kalau kita banyak diberi, banyak dituntut. Ya, kenapa mau terkenal? Kenapa mau kaya? Kenapa sibuk bikin YouTube channel lah, inilah, itulah, ketemu politikus lah. Kalau ada kesempatan langsung datang. Banyak diberi, banyak dituntut. Kalau nggak mau punya masalah, ya harusnya pelayanan di hutan, di Gunung Merapi. Buka gereja di sana, nggak ada internet. Ya mungkin jemaatnya cuma 10 orang. Di situ pun tidak ada Alphard, tidak ada apartemen Tamres Residence. Di sana tidak bisa ketemu Yusuf Kala, nggak bisa ketemu siapa-siapa. Di situ aman, mau ngoceh-ngoceh juga, mau trek-trek, mau ngenyak-ngenyak, nggak ada yang dengar. Nah, jadi ini kan sebenarnya adalah harga yang kita harus bayar. Mau terkenal, mau kaya. Apalagi kita dikatakan kita harus jadi terang. Ya, ini kan bukan terang. Kita harus jadi kepala bukan ekor. Kepala untuk apa? Kepala ngenyek. Terang untuk apa? Jago untuk ngenyek. Itu yang saya nggak ngerti. Jadi kenapa mengeluh sekarang? Ya, maupun pendetanya ataupun itu umatnya, ya mereka mengeluh, membela. Banyak diberi, banyak dituntut, dan itu dihukum manapun. Mau jadi presiden pun, banyak diberi, banyak dituntut. Dikasih status, kehormatan, kuasa, kekayaannya dituntut lah. Kalau kamu nggak mau diomongin, ya jangan jadi siapa-siapa. Mau jadi artis terkenal, banyak duit, kedudukan, dihormati, disanjung, ya, siap juga diomongin. Jangan mengeluh. Itu harga yang harus dibayar karena kita telah menjadi panutan bagi banyak orang. Dan terutama kita harus saling menghargai. Dan saya percaya kalau kita sebelum berkhotbah buka Alkitab dan kita berdoa, Tuhan urapi aku hambamu, saya ini biarlah sabdamu yang sampai ke umatmu, rendahkan hatiku. Ya nggak mungkin Roh Kudus ngomong ngenyak-ngenyak agama orang lain. Itu nggak mungkin, itu bukan Roh Kudus. Tapi Roh Kudis, roh kuda liar. Itu saja. Jadi urusan Pak Ustadz Somad menurut saya bukan penistaan agama. Itu menurut saya. Dia itu memiliki pandangan teologis yang saklek. Dan dia mengerahkan umatnya seperti itu. Dia tidak ngenyak-ngenyak.
Oke? Nah, mari kita sekarang introspeksi. Yang saya katakan benar atau salah? Yang salah, kalau kita merendahkan ngenyek, ya kita harus bertobat. Nah, kalau mau tetap hobi ngenyek, mendingan jangan jadi pendeta, tapi TikToker, nyinyir. Ya udah, di sini TikTok kita nyinyir urusan lambe-lambe lah, artis lah, infotainment itu nggak apa-apa. Tapi jangan jadikan agama itu tempat untuk nyinyir, karena Tuhan marah. Sekian, amin, puji Tuhan. Oke guys ya, pada intinya kasus Pak Gilbert Lumoindong ini ya dapat menjadi pembelajaran dan memberikan peringatan kepada kita semua, bukan hanya di Kristen tapi setiap agama yang diakui secara sah oleh undang-undang di Indonesia guys ya, untuk tidak mengolok-olok, mengejek atau merendahkan agama lain ya. Kalaupun itu bentuknya adalah lelucon ya, jangan sampai melewati garis ya atau melompat pagar ya, karena ya akan terjadi hal-hal yang seperti ini ya. Dan kalau misalnya ada yang memproses Pendeta Gilbert Lumoindong ini guys ya, maka proses itu ya harus kita hormati ya, dan silakan saja jika ada pihak-pihak yang menginginkan agar Pendeta Gilbert Lumoindong ini harus dipenjarakan ya. Namun ya, ini tentunya akan menjadi semacam pedoman atau pegangan ya bagi umat Kristen ya, jika mereka mendengar ada ceramah atau khotbah dari agama manapun ya yang menyinggung iman kekristenan ya, atau di luar daripada itu ya, mereka akan jadikan acuan untuk melapor balik ya, atau memproses hukum dan sebagainya ya. Oleh karena itu ya, hal seperti ini sangat penting untuk bisa menjadi alarm ya bagi setiap kita sebagai umat beragama untuk senantiasa saling menghormati, menghargai satu sama lain ya. Guys, jangan sampai bangsa kita ini mudah sekali diadu domba ya, mudah sekali dipecah belah oleh hal-hal yang berbau agama ini guys ya. Karena dengan kita mudah dipecah belah ya, kita gampang sekali untuk diadu domba ya. Itu akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak barat, orang-orang asing ya. Kita bisa belajar dari Timur Tengah ya. Di sana ada kepentingan minyak, kepentingan bisnis. Makanya orang Amerika bisa masuk ke negara itu ya, mengacaukannya. Karena apa? Ya, karena ada keretakan di situ, karena ada konflik agama di situ. Ya, makanya mereka bisa masuk dan memanfaatkan celah itu untuk kepentingan negara mereka. Ya, nah, jangan sampai Indonesia seperti itu, guys. Ya, dengan persoalan-persoalan yang ada, ya, nanti ada pihak yang masuk dengan memanfaatkan agama ini. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita senantiasa menjaga kekompakan, persatuan, solidaritas, ya, di antara kita. Ya, oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.